Itu Maret 2021 itu adalah hasil kerja kelompok kami dan di sini ada mempresentasikan hubungan antara konsep kombinatorika dengan permainan sudokuk. Untuk kelompok kami sendiri beranggotakan yang pertama yaitu saya, Andi Asal Simatri, ada Muhammad Hussein, Manawi Faisal, yang ditinggal, Komandi Kahar Putri, Yosef Michael, Sudianto Junior, Bagus Prasetyo, dan Aura Kafatua. Prosesnya saya persilakan kepada rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek dan bertujuan untuk menentukan jumlah cara pengaturan objek-objek dalam suatu himpunan tanpa harus menghitung setiap kemungkinan susunan secara manual. Ini berguna terutama ketika objek-objeknya banyak. Kombinatorika didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan fisik yang dapat diamati. Dalam kombinatorika, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaruh objek, dan ini dilakukan dengan menggunakan kaidah dasar seperti kaidah penjumlahan, rule of sum, untuk menghitung jumlah kemungkinan pada beberapa kejadian yang tidak bersambung, serta kaidah perkalian, rule of product, untuk menggandakan banyaknya kemungkinan pada suatu percobaan bersamaan. Kombinatorika juga melibatkan konsep lain seperti aturan pengisian tempat, filling slots, faktorial, permutasi, dan kombinasi, yang membantu dalam menghitung jumlah kemungkinan secara efisien. Salah satu contoh praktis dari penggunaan kombinatorika adalah dalam permainan Sudoku, di mana kombinatorika digunakan untuk menghitung kemungkinan kombinasi angka dalam setiap kotak Sudoku. Secara keseluruhan, kombinatorika adalah alat penting dalam matematika untuk mengatasi situasi di mana kita perlu menghitung banyak kemungkinan pengaturan objek tanpa harus melakukannya secara manual satu persatu. Konsep pertama adalah aturan pengisian tempat atau filling slots. Kaidah ini merupakan perluasan kaidah kasar menghitung dari kaidah perkalian. Apabila terdapat banyaknya cara memilih K1 pada daerah N, banyak cara memilih K2 pada daerah N, hingga banyak cara memilih Kn pada daerah N, maka banyak cara mengisi kaidah tersebut adalah K sama dengan K1 kali K2 kali titik-titik kali Kn. Contoh soal. Dari 24 orang anggota OSIS, hendak ditunjuk 4 orang menjadi tim pengurus, di antaranya menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, serta bendahara. Berapa banyak atau jumlah susunan tim pengurus? Penyelesaian. Peluang menjadi ketua adalah 24, peluang menjadi wakil ketua adalah 23, peluang menjadi sekretaris 22, peluang menjadi bendahara 21. Maka K sama dengan 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 sama dengan 255.024 cara. Konsep kedua ada faktorial. Kaidah ini merupakan perluasan dari kaidah dasar menghitung dari kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Faktorial dari bilangan n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang dari sama dengan n dengan notasi faktorial. Faktorial dapat dirumuskan n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n min 1 tutup kurung. Contoh soal, 5 faktorial ditambah 6 faktorial. Penyelesaian. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Sedangkan 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Jadi 5 faktorial ditambah 6 faktorial sama dengan 120 ditambah 720 sama dengan 840. Sekian dari saya, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah permutasi. Kaidah ini merupakan perluasan dari kaidah dasar menghitung dari kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Secara umum, permutasi dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada permutasi n unsur yang berbeda. Syarat permutasi ini adalah banyak cara menyusun n dengan melihat urutannya. Permutasi ini dapat dirumuskan P sama dengan n faktorial atau P sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 sampai 1 sampai dikali dengan 1. Lalu yang kedua ada permutasi R dari n unsur dengan 0 kurang dari R kurang dari n. Syarat permutasi ini adalah urutannya tetap
diperhatikan tetapi unsurnya tidak boleh diulang. Permutasi ini dapat dirumuskan P sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Yang ketiga ada permutasi melingkar. Permutasi melingkar dari N objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah dirumuskan dengan P sama dengan N min 1 faktorial. Selanjutnya ada permutasi dengan unsur yang sama. Syarat permutasi ini adalah unsur yang sejenis tidak diperbolehkan dipakai lebih dari sekali. Permutasi ini dapat dirumuskan P sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, sampai dengan Rn faktorial. Yang terakhir ada permutasi berulang. Syarat permutasi ini adalah urutannya tetap diperhatikan, tetapi unsur boleh diulang. Permutasi ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan N pangkat R. Salah satu contoh permutasi adalah ini. Sebuah perkumpulan paduan suara hendak melantik ketua, pengurus harian, dan pengurus eksternal dari 40 anggota. Berapa banyak susunan yang dapat mereka tentukan? Dapat dilihat bahwa terdapat 3 jumlah pengurus dan ada 24 anggota. Sehingga R sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Dengan menggunakan permutasi R dari N unsur, didapat P sama dengan 24 faktorial per 24 min 3 faktorial. Setelah dihitung, hasilnya akan menghasilkan nilai 12.144. Artinya ada 12.144 cara untuk menyusun susunan pengurus dan anggota dari paduan suara tersebut. Selanjutnya ada kombinasi. Kaidah ini merupakan perluasan dari kaidah dasar menghitung dari kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun sebuah kejadian tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. N kombinasi R dirumuskan dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Di sini ada contoh soal. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 14 orang. Apabila tiap orang silih berganti berjabat tangan satu dengan yang lain, tentukan banyak jabat tangan yang dilakukan. Banyak orang yang dibutuhkan untuk sekali jabat tangan adalah 2. Juga di sini R-nya akan sama dengan 2. Dan pengurus yang terlibat dalam kasus ini adalah 14. Sehingga N sama dengan 14. Sehingga didapatkan kombinasi 14 faktorial per 14 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Setelah dilakukan penghitungan akan menghasilkan nilai 91. Sehingga akan ada 91 jabat tangan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya yaitu sejarah permainan dari Sudoku. Jadi Sudoku merupakan permainan atau teka-teki yang berbasis logika. Permainan ini memiliki desain yang sederhana dan aturan yang mudah, sehingga menjadikannya salah satu game puzzle yang cukup populer di kalangan banyak orang. Dan teka-teki Sudoku ini adalah sebuah kotak yang terdiri dari sebuah kotak N baris dan N kolom, di mana terdapat beberapa petunjuk yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan ukuran grid atau ukuran kotak ini biasanya N kali N, atau di mana N adalah bilangan bulat, dan ukuran yang paling umum dari kotak Sudoku atau teka-teki Sudoku ini persegi 9 kali 9. Selain dari kotak standar yang 9 kali 9 ini, varian teka-teki Sudoku juga meliputi beberapa ukuran, yaitu grid 4 kali 4 dengan mini grid 2 kali 2, terus kotak 5 kali 5 dengan pentomino, wilayah yang diterbitkan atas wilayah tersebut. Apentomino terdiri dari 5 persegi kongruen dihubungkan secara ortogonal.
pentomino terlihat dalam permainan game Tetris pentomino itu, dan selanjutnya kotak 16x16 atau disebut Super Sudoku, dan kotak 25x25 itu Sudoku raksasa. Nah, permainan Sudoku ini awalnya dulu berasal dari Swiss yang diciptakan oleh Leonhard Euler pada tahun 1783 atau 1783. Jika dilansir dari laman atau website Sudoku Essentials, Leonhard Euler ini mengembangkan gagasan tentang cara mengatur angka sehingga satu angka hanya muncul satu kali di setiap baris ataupun kolom. Dan pada saat itu Sudoku lebih mirip tugas matematika daripada permainan teka-teki. Dan tujuan awal Sudoku ini memang dibuat bukan digunakan sebagai permainan. Dan berkembangnya zaman, permainan ini kemudian disempurnakan oleh Howard Gans, dan ia merupakan arsitek Amerika Serikat. Dan teka-teki angka ini dinamai Sudoku dan diterbitkan dalam majalah Dell Pencil Puzzle and Board Games pada Mei 1979. Pada awalnya permainan teka-teki ini dinamakan Number Place. Namun kemudian diubah menjadi Sudoku dan menjadi populer di Jepang pada pertengahan 1980-an. Dan di Jepang, Sudoku ini dipopulerkan oleh majalah Nikoli. Nikoli menamai permainan ini dengan Suji wa Dokushin Nikagiru, yang artinya angka-angka yang lajang. Karena dianggap terlalu panjang, namanya disingkat atau diubah menjadi Sudoku, dan hingga saat ini populer atau terkenal dengan nama Sudoku. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kami merumuskan bagaimana hubungan peluang dan kombinasi dalam algoritma permainan Sudoku. Dan yang kedua, apakah kombinasi dapat digunakan untuk menyelesaikan peluang permainan Sudoku. Dan untuk tujuan sendiri, yaitu mengetahui hubungan peluang dan kombinasi dalam algoritma permainan Sudoku, dan mengetahui kombinasi untuk menyelesaikan permainan Sudoku. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu pembahasan, di mana terdapat 2 subbab, yaitu yang pertama adalah peraturan dasar Sudoku, dan yang kedua adalah hubungan kombinasi dalam permainan Sudoku. Di mana dalam hubungan kombinasi ini akan dijelaskan lagi tentang Latin square dan kombinasi dari permainan Sudoku. Yang pertama adalah peraturan dasar Sudoku. Seperti yang diketahui bahwa pada baris harus diisi oleh angka-angka mulai dari 1 sampai 9 dan tidak boleh ada angka yang kembar dalam satu baris. Itu pun berlaku pada kolom di mana akan diisi angka-angka mulai dari 1 sampai 9 dan tidak boleh ada angka yang sama ataupun kembar yang berada dalam satu kolom tersebut. Jadi pada setiap bagian kotak area dengan ukuran 3x3 yang berisi 9 kotak-kotak kecil, di mana kotak-kotak kecil tersebut harus diisi dengan angka 1-9 dan syaratnya tidak boleh ada angka yang berulang pada setiap kotak area. Seperti yang diketahui faktanya bahwa sebagian besar teka-teki Sudoku yang dihasilkan komputer memberi peringkat kesulitan berdasarkan jumlah sel kosong dalam teka-teki tersebut dan berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing sel tersebut. Dalam metode yang diusulkan, kami telah membagi grid 9x9 menjadi 9 mini grid 3x3, di mana yang terlihat pada gambar di sebelah kiri ini yaitu mini grid 3x3 beserta dengan angkanya. Lalu yang di sebelah kanan ini juga ada tabel yang menunjukkan grafik perbandingan jumlah petunjuk untuk tingkat kesulitan yang berbeda, namun posisi masing-masing sel kosong juga mempengaruhi tingkat kesulitan. Yaitu yang pertama adalah easy,
yaitu lebih besar dari 46, ada normal 36 sampai 46, ada hard 32 sampai 35, insane-nya 28 sampai 31, dan expert-nya 17 sampai 27. Kemudian kami juga membuat permutasi antar mini grid berdasarkan petunjuk yang disediakan. Kemudian berdasarkan permutasi yang valid antar mini grid, solusi akhir dari teka-teki Sudoku telah dihasilkan jika teka-teki yang diberikan memiliki solusi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hubungan kombinasi dalam permainan Sudoku. Yang pertama ada persegi Latin atau Latin Square. Dalam kombinatorika, persegi Latin atau Latin Square itu adalah n kali n kotak yang diisi dengan n simbol yang berbeda. Masing-masing simbol hanya ada sekali dalam setiap baris dan tepat sekali dalam setiap kolom. Berikut adalah contoh persegi Latin atau Latin Square. Nah, jika setiap kotak dari n kali n Latin persegi ditulis sebagai triple RCS, di mana R adalah baris, C adalah kolom, dan S adalah simbol, maka kita akan memperoleh satu set 3 kali lipat n pangkat 2 yang disebut susunan ortogonal representasi dari persegi Latin tersebut. Di mana pada contoh ini berarti n pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9. Di mana misalnya triple 2, 3, 1. Berarti bahwa dalam baris 2 dan kolom 3 ada simbol 1. Kemudian definisi persegi Latin dapat ditulis dalam hal susunan ortogonal. Persegi Latin itu adalah himpunan dari semua triple RCS, di mana 1 kurang dari T, 1 kurang dari R, CS kurang dari sama dengan N. Sehingga semua pasangan yang menuturkan RC adalah berbeda. Semua pasangan yang menuturkan RS adalah berbeda. Dan semua pasangan yang menuturkan CS adalah berbeda. Oke, yang selanjutnya ada kombinasi dari permainan Sudoku. Dalam permainan Sudoku ini yang sudah dijelaskan pada sebelumnya itu terdapat Latin Square seperti contoh ini untuk Latin Square 3 kali 3 besar, dan ini adalah mini grid Latin Square 3 kali 3. Dalam kombinatorial dan statistik, sebuah Latin Square adalah tabel berbentuk n kali n dengan yang diisi dengan n simbol berbeda sedemikian sehingga masing-masing simbol ini terjadi tepat satu pada setiap kolom dan juga setiap baris. Tidak ada rumus yang mudah untuk mencari Latin Square n kali n ini. Namun Van Lin dan juga Wilson telah menemukan rumusnya dengan n dengan simbol 1, 2 sampai dengan n, dan juga batas atasnya adalah ini dan juga batas bawahnya adalah ini. Dan saya sudah membuat Latin Square berdasarkan ordernya dari order 1 sampai 11. Order 1 memiliki 1 Latin Square, order 2 memiliki 2 Latin Square, order 3 memiliki 12 Latin Square, order 4 memiliki 576 Latin Square, dan seterusnya sampai order 11 yang telah saya buat dan juga cantumkan. Setiap Sudoku, kebanyakan orang bermain menggunakan Latin Square berorder 9, tapi Latin Square sendiri belum tentu Sudoku karena ada kondisi tambahan jika 9 buah subvisi berukuran 3 kali 3, yaitu mini grid yang terdapat dalam setiap angka ini. Dan dalam menyelesaikannya juga ada banyak cara yang dapat digunakan, mulai dari cara yang mudah hingga cara yang rumit. Tapi kebanyakan orang menganggap Sudoku ini sangat rumit dan hanya orang ber-IQ tinggi yang dapat menyelesaikannya. Padahal jika sering berlatih dan juga belajar tentang Sudoku ini akan sedikit lebih mudah, dan kenyataannya memang Sudoku ini tidak terlalu sulit. Dalam permainan Sudoku sendiri juga banyak sekali kombinasi yang ada dalam setiap baris dan juga kolomnya, serta kombinasi pada satu grid atau kotak atau blok yang harus diisi dengan kombinasi angka 1 sampai dengan 9 yang hanya bersandar pada logika dan juga sebab akibat. Ada yang menghitung untuk Sudoku berorder 9 kali 9 dengan satu solusi berjumlah 6,670 903 752 021072 936 960 kali 10 pangkat 21 kombinasi untuk solusi penyelesaiannya. Andai solusinya disusun secara simetris, diperoleh
5,472730538 kali 10 pangkat 9 variasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya, kombinatorial memiliki banyak penerapan dalam dunia nyata, namun paling mudah dihubungkan dengan probabilitas. Dengan kombinatorial, kita dapat menghitung berapa besar kemungkinan suatu kondisi dapat terpenuhi dengan mengetahui berapa banyak keseluruhan kondisi yang dapat terjadi. Berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa dalam kombinatorial dapat digunakan dalam perkembangan permainan Sudoku yang dipengaruhi oleh Latin Square. Dengan menggunakan metode ini, didapat masing-masing simbol terjadi tepat satu kali di setiap baris dan tepat satu kali dalam setiap kolom dengan menggunakan rumus Van Lin dan Wilson. Untuk sarannya, dalam menyelesaikan permainan Sudoku tentunya memiliki banyak cara yang digunakan baik dari yang mudah hingga ke yang rumit. Namun perlu diingat bahwa teori kombinatorial hanyalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam permainan Sudoku. Dengan kata lain, masih ada banyak metode lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan teka-teki ini. Dan untuk presentasi dari kelompok kami, untuk selanjutnya pada saya kami sampaikan yang ingin ada katakan dan